Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Feni Budi Pratoko. Kita akan bahas informasi seputar bandara dan seputar penerbangan channel saya ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video saya ini. Jangan lupa aktifkan tanda loncengnya agar Anda tidak ketinggalan informasi yang selalu saya sampaikan di channel saya ini. Di konten sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana cara membaca boarding pass elektronik maskapai Lion Air. Nah, saat ini saya akan membahas tentang boarding pass elektronik maskapai Batik Air. Kurang lebih tidak jauh lah dari pengertiannya dari boarding pass elektronik Lion Air. Bagaimana cara membacanya? Kita simak videonya. Let's go. Oke, kalau kemarin kita membahas tentang boarding pass elektronik Lion Air, saat ini kita akan bahas boarding pass elektronik dari Batik Air. Oke, kita akan bahas dari sisi atas dulu ya. Ini adalah tampilan boarding pass elektronik Batik Air. Di sisi sebelah kanan atas itu ada barcode. Barcode ini berfungsi untuk proses boarding Anda. Jadi saat Anda menunjukkan boarding pass elektrik ini, barcode ini akan di-scan oleh pihak maskapai sebagai proses boarding Anda. Jadi pastikan barcode ini bisa terscan ya dengan baik di alat BGR-nya maskapai Batik Air. Oke, di bawah barcode itu ada kode booking. Kode booking Batik Air juga sama ya dengan Lion Air ya, 6 digit huruf kapital. Kebetulan hurufnya ini adalah Bravo, Quebec, Oscar, Zulu, November, India. Jadi 6 huruf kapital milik Batik Air juga sama dengan kode booking Lion Air atau Lion Group yang lainnya. Di bawahnya adalah e-ticket. E-ticket ini adalah nomor tiket Anda, nomor tiket yang bersangkutan dengan terbang. Di bawahnya adalah nomor urut. Nomor urut di sini adalah nomor urut check-in ya. Jadi kebetulan di sini nomor urutnya 00070. Jadi yang bersangkutan ini check-in dengan nomor urut 70 dari beberapa orang yang berangkat dengan flight yang sama atau penerbangan sama di flight tersebut. Di bawahnya ada rute dari penerbangan tersebut. Rutenya adalah CGK BKS Cengkareng Bengkulu. Kalau BKS itu Bengkulu. Di bawahnya adalah airportnya ya, Soekarno-Hatta Internasional sampai Fatmawati Soekarno Airport. Oke. Di sebelah kiri kita bergeser ke sebelah kiri, itu ada sebelah kiri atas ada lambang Batik Air. Kalau kemarin di elektronik Lion Air itu lambangnya Lion Air. Kalau ini kebetulan Batik Air, berarti ini lambangnya Batik Air. Di bawahnya sama dengan seperti boarding pass elektrik Lion Air. Di sini ada keterangan kelas untuk penumpang yang terbang. Jadi kebetulan ini ekonomi boarding pass. Jadi kebetulan penumpang tersebut naik di kelas ekonomi. Jadi kalau Batik Air itu ada kelas bisnis dan kelas ekonomi. Lalu di bawahnya adalah nama yang aktual yang on board di flight tersebut. Nama penumpang yang memegang boarding pass tersebut. Jadi pastikan nama Anda sesuai dengan tiket yang Anda bawa atau boarding pass yang Anda bawa. Sebelum memastikan, Anda wajib memastikan dulu saat proses pembelian ya. Jadi saat proses pembelian itu harus sama dengan nama di KTP Anda atau nama di identitas Anda. Karena fungsinya saat Anda melakukan mau masuk ke ruang tunggu, Anda akan melewati SCP-2 dan akan diperiksa sesuai dengan identitas Anda. Lalu cantumkan pula ya sebagai tambahan ya, cantumkan pula nomor Anda. Nomor bukan nomor pembeli, nomor yang berangkat.
nomor yang berangkat. Jadi saya garis bawahi lagi, nomor yang berangkat, bukan nomor pembelinya. Karena suatu saat dibutuhkan untuk dihubungi, nomor tersebut sudah bisa dihubungi atau ready dihubungi. Begitu. Karena tidak jarang banyak yang mencantumkan nomor pembeli, yang akhirnya dari pihak maskapai agak kesulitan untuk menghubungi penumpang yang bersangkutan. Oke, ke bawah ada lagi untuk kolom-kolomnya ya. Nomor penerbangan. Nomor penerbangannya itu ID 7127 6 September tahun 2022. Terminalnya terminal 2D dengan pintu gate D6. Lalu waktu boardingnya adalah 10.20. Waktu keberangkatan 10.50. Nah, beda ya, waktu boarding dan waktu keberangkatan itu lain. Jadi waktu boarding adalah 30 menit sebelum waktu keberangkatan Anda. Jadi waktu keberangkatan ini ID 7127 itu waktu keberangkatan 10.50. Waktu boardingnya ada 30 menit sebelum 10.50, yaitu 10.20. Pastikan pukul 10.20 Anda sudah berada di ruang tunggu yang tertera di boarding pass Anda, yaitu kebetulan ini di gate pintu gate D6. Jadi jangan sampai lebih dari jam tersebut Anda belum masuk di pintu D6. Event ada perubahan ruang tunggu itu akan diumumkan di announcement, dan Anda harus aktif juga untuk menanyakan kabar dan ruang tunggu aktual Anda ya, sebagai masukan. Oke, di paling kanan itu kolom kecil adalah kursi Anda. Kursi Anda kebetulan itu di 12A. 12A itu berarti di jendela. Kalau konfigurasi dari Batik Air untuk ekonominya adalah A, B, C, D, E, F. Jadi 3 sisi di kiri dan 3 sisi di kanan. Untuk A itu pasti di jendela, dan F di sisi kanan itu pasti di jendela juga. Untuk di tengahnya di sisi kiri itu ada B, dan sisi kanan itu ada E. Dan untuk di gang itu sisi kirinya itu ada di C, dan sisi kanan itu ada di D. Jadi kalau di 12A berarti Anda ada di seat 12A atau kursi 12A di window atau di jendela. Oke. Catatan penting seperti kemarin ya, tunjukkan boarding pass ini kepada petugas bandara check-in dengan bagasi. Silahkan menunjukkan ke check-in counter atau check-in bagasi tidak kurang dari 60 menit sebelum keberangkatan. Jadi memang sudah dihitung ya, kalau bisa jangan lebih dari 60 menit sebelum keberangkatan. Karena 30 menit sebelum keberangkatan itu adalah proses boarding di ruang tunggu dan proses close counter di area check-in counter. Jadi walaupun Anda sudah melakukan proses check-in via online atau web check-in atau melalui aplikasi, kalau sudah melebihi dari 30 menit sebelum keberangkatan, Anda akan ditolak dengan kalau Anda memasukkan bagasi. Jadi ini adalah toleransi terendah ya. Saya bilang ya, 60 menit sebelum keberangkatan adalah toleransi dari maskapai yang paling minim lah. Jadi kalau bisa sebelum 2 jam itu, 1 jam sebelum keberangkatan itu sudah ada di bandara untuk melakukan masukan bagasi. Lalu bepergian dengan barang jinjing saja. Tujuan domestik silakan menuju ke gate gerbang keberangkatan. Tujuan internasional silakan menuju ke counter check-in untuk verifikasi dokumen perjalanan. Jadi perbedaannya itu, kalau Anda domestik, Anda tanpa bagasi, silahkan langsung ke ruang tunggu dengan membawa boarding pass elektronik ini. Tapi jika Anda tujuan internasional, silakan Anda melakukan verifikasi di area check-in counter. Oke, peraturan keamanan, pastikan barang-barang Anda tetap selalu bersama Anda. Pastikan Anda mengetahui isi barang bawaan Anda. Perhatikan perihal barang-barang berbahaya yang tidak diperbolehkan untuk dibawa. Jadi keterangan ini sudah pernah saya bahas di konten sebelumnya ya. Jadi kalau bisa, kalau bukan barang Anda nggak usah dibawa-bawa. Maksudnya pastikan barang Anda, ya itu barang Anda yang dibawa gitu, pasti gitu loh.
Oke, pastikan Anda mengerti, mengetahui dan menyetujui peraturan keamanan yang berlaku. Informasi penting, pastikan dokumen perjalanan Anda masih berlaku. Contoh kayak KTP, SIM gitu kan masih berlaku ya. Terus ketentuan bagasi cuma-cuma seperti yang telah diatur dalam peraturan e-tiket Anda. Jadi untuk bagasi cuma-cuma untuk ekonomi, tiket ekonomi untuk Line Group adalah free bagasi ada 20 kg dan masih ada tambahan 2 kg lagi jika Anda melakukan proses check-in melalui aplikasi Line Group seperti aplikasi Lion Air, aplikasi Batik Air atau aplikasi Super Airjet. Oke, jadi totalnya 22 ya, 22 kilo kalau Anda melakukan proses check-in melalui melalui aplikasi Line Group. Kalau Anda bisnis itu free bagasinya ada 30 kilo dan 2 tambahan 2 kg lagi untuk Anda yang melakukan proses check-in melalui aplikasi Line Group. Oke, yang bawah penerimaan boarding pass sesuai dengan kebijakan pihak penyelenggara bandar udara. Untuk alasan operasional, keselamatan, dan keamanan, sewaktu-waktu kami dapat berubah tempat duduk walaupun setelah Anda masuk ke dalam pesawat. Jadi mohon maaf ini kadangkala memang harus ada perubahan konfigurasi seat. Jadi saat Anda melakukan walaupun Anda sudah melakukan proses check-in melalui aplikasi web, pastikan Anda melapor ulang, memverifikasi ulang di area ruang tunggu. Kalau Anda tidak mempunyai bagasi, silahkan Anda memverifikasi ruang tunggu Anda, nomor penerbangan Anda, lalu seat Anda, silahkan verifikasi lagi. Karena tidak menutup kemungkinan ada perubahan konfigurasi. Karena Batik Air sendiri itu ada 2 tipe pesawat yang dipakai, yaitu Airbus dan Boeing. Airbus dan Boeing, mohon maaf, ada perbedaan konfigurasi. Jadi sewaktu-waktu memang ada perubahan konfigurasi atau perubahan pesawat, ada kemungkinan tempat duduk Anda akan berubah. Jadi untuk lebih kenyamanan Anda lagi, silakan melaporkan lagi atau memverifikasi semua yang tadi disebutkan di petugas maskapai. Lalu Anda diharapkan berada pada gerbang keberangkatan paling lambat 30 menit sebelum jam keberangkatan untuk menghindari di offload dari pesawat dan dari dikenakan biaya no-show. 30 menit sebelum berangkatan adalah waktu ideal untuk proses boarding. Jadi ini adalah aturan atau kebijakan dari maskapai agar Anda terhindar dari hal-hal tersebut. Hal-hal terhindar dari tidak bisa on board, no show di ruang tunggu. Jadi saat Anda masuk ke ruang tunggu itu 30 menit. 30 menit sebelum berangkatan itu sudah batas minimum dari maskapai untuk Anda. Jadi jangan sampai lebih dari 30 menit ya, karena itu sudah proses boarding. Oke. Ada lagi, oke. Ini untuk ada 2, jadi ada 2 salinan ya. Jadi kalau ini untuk penumpang, untuk Anda, yang ini biasanya ada, kalau Anda print lagi, kalau Anda hard copy lagi, print lagi, ini buat maskapai. Biasanya seperti itu. Oke. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video saya ini. Jangan lupa aktifkan tanda loncengnya agar Anda tidak ketinggalan informasi yang selalu saya sampaikan di channel saya ini. Selalu laksanakan protokol kesehatan dan semoga penerbangan Anda menyenangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.